dibikin bubur seperti ini. Nah, kepala ikan ini juga dipakai di kandang Kang Ustadz Epi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman peternak pemula dengan channel saya ya, channel Ujang Kwek. Semoga teman-teman gak bosan pantengin terus video-video yang ada di channel saya, dan semoga saja kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan hajatnya, terutama dilancarkan rezekinya ya. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini saya buat konten lagi tentang pakan bebek. Ya, kali ini saya akan bahas pakan bebek dari limbah kepala ikan. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan dari teman juga ya, yang bertanya bagaimana sih kalau kita membuat pakan bebek itu dari limbah kepala ikan atau ikan rucah. Bagaimana hasilnya? Tentu saja sangat bagus ya. Sebagai amisan, bisa dikatakan sebagai asupan protein untuk menunjang produksi telur bebek. Nah, untuk limbah kepala ikan itu macam-macam ya. Ada ikan tongkol, ikan apa gitu, banyak ya. Tapi kebanyakan yang dipakai ikan rucah, kepala ikan rucah atau kepala ikan rucah atau kepala ikan seperti ini nih ya. Ini ada kepala ikan. Nah, ini kepala ikan ini dipakai juga di kandang Kang Ustadz Epi nya. Kenapa kepala ikan bisa dikatakan bagus untuk menunjang produktivitas telur bebek? Karena di dalam kepala ikan itu terkandung protein sekitar 29, sekian persen ya. Belum ada zat abunya, ada karbohidrat, ada kadar air, macam-macam lah. Jadi sangat bagus juga untuk pakan. Bagaimana cara mengolahnya? Nanti saya akan jelaskan lagi ya. Mengolahnya ada beberapa macam. Harus dicampur dengan pakan-pakan yang lainnya, yang pakan bisa dikatakan makanan pokoknya ya, seperti bisa dengan dedak, bisa dengan nasi aking dicampur lagi dengan jagung, atau dengan nasi catering, apa aja yang mengandung karbohidrat lebih tinggi. Karena kalau hanya kepala ikan aja mungkin ya nggak mungkin bagus juga ya. Tetap harus ada penunjang nutrisi yang lainnya agar seimbang. Untuk kepala ikan ini kita bisa dapatkan mungkin di pelelangan-pelelangan. Ini akan jadi keberuntungan atau akan jadi kemudahan bagi peternak yang tinggal di sekitar tempat pelelangan ikan. Dan tentu saja kita harus mencari harga kepala ikan yang lebih murah. Kalau gratis nggak mungkin ya, karena untuk saat ini udah beberapa kali saya katakan, untuk beternak bebek telur itu kita harus memakai pakan yang paling murah tapi kualitasnya tidak murahan. Kalau untuk pakan pabrikan bisa, cuman ya itulah sudah susah dikatakannya. Jadi khusus saya akan bahas pakan alternatif, yaitu kepala ikan. Nah, cara mengolahnya, kepala ikan ini teman-teman bisa kita langsung kasih begitu saja kalau ikannya kecil-kecil ya, ikan rucah. Tapi kalau ikannya seperti yang ada di sini, seperti ini macamnya kepala ikan agak gede kan ya, kita bisa diolah lagi, bisa itu dicincang lagi atau dirajang lagi supaya kecil-kecil agar memudahkan bebek untuk makan, atau dibikin bubur seperti ini. Nah, kepala ikan ini juga dipakai di kandang Kang Ustadz Epi. Jadi selain kepala udang, pakai kepala ikan juga. Nah, atau mungkin teman hanya punya kepala ikan saja, tidak punya kepala udang, ya bagus ya. Tetap bagus, cuman kita harus menyesuaikan atau komposisinya agar asupan protein dan nutrisi seimbang. Jadi bisa kita hitunglah kandungan protein dalam kepala ikan itu segini, nanti dikalkulasikan dengan kandungan nutrisi yang ada di pakan lainnya, seperti yang ada di jagung, yang ada di nasi aking, nasi sisa catering, dan nasi dedak. Kita bisa hitung lagi ya. Nah, kalau di sini ini direbus dulu ya. Ini sepertinya seperti bubur ya. Ini nanti bentuknya akan bentuk pakan basah.
tapi tidak terlalu banyak juga. Ini basah, kalau diaduk dengan bahan yang lainnya jadinya memal ya, jangan terlalu becek juga. Untuk pakan basah seperti ini nantinya, ini memang sih ada kekurangannya ya, jadi kita harus tetap hati-hati juga. Kenapa? Kalau kita bikin pakan bebek basah seperti ini, jangan sampai lewat 7 jam 8 jam apalagi seharian, karena kalau terlalu lama ini pakan gak habis, mungkin akan tumbuh jamur-jamur yang menyebabkan sakit sama terhadap bebek. Jadi tetap kita harus hati-hati cara mengolahnya. Direbus dulu, diaduk, dibikin pakan, kasih ke bebek. Nanti kita harus kontrol sudah berapa lama ini pakan di kandang. Kalau memang sudah terlalu lama, kita harus bersihkan, cuci tempatnya agar tidak ditumbuhi jamur-jamur yang akan merugikan bebek. Nah, untuk aturannya mungkin teman-teman kalau videonya terlalu panjang susah juga ya menceritakan. Nanti teman-teman bisa WA saya ya, karena di deskripsi channel ada nomor WA saya. Nanti kita sharing-sharing bagaimana cara menggunakannya, terus ukurannya berapa, pakan yang lainnya berapa ya. Nanti kita bisa sharing, kita belajar sama-sama. Satu lagi teman-teman ya, kekurangan pakan dari limbah kepala ikan ini, telur yang dihasilkan bebek itu memang sih untuk ukuran besar ya, untuk kerabang juga oke. Cuman biasanya kuningnya itu kurang ngejreng, kurang oren. Jadi kuningnya itu hanya biasa-biasa saja. Beda dengan pakan yang memakai dicampur lagi dengan kepala udang, pasti hasil telurnya nanti telur omega. Jadi warna kuningnya benar-benar oren. Nah, untuk mengatasi masalah itu, nah kita bisa juga pakai pemerah telur. Sekarang kan banyak ya, ada namanya Kantared, ada Sheltin, banyak lah. Kalau memang teman-teman butuh untuk meningkatkan kualitas telur, dalam hal itu kuningnya ya, supaya orange, supaya ketika dibikin telur asin akan lebih bagus, rasanya lebih enak, tentu harus pakai salah satu obat yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk itu juga teman-teman silakan WA saya, nanti saya akan arahkan bagaimana cara menggunakannya, atau tulis saja di kolom komentar ya, pakai kepala ikan itu warna telurnya begini-begini. Nanti saya akan jawab dan nanti saya akan bagaimana supaya telur yang dihasilkan dengan pakan kepala ikan itu sesuai dengan harapan kita ya, telurnya bagus, warnanya oranye. Nah, itu karena telur itu yang banyak disuka para pengrajin, para konsumen telur asin. Nah, rupanya cukup sekian dulu video kali ini. Semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.